Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK di Ultimate Talking and Info. Baiklah, untuk video kali ini masih membahas mengenai updatean si Ultimate Trigger ya. Yang kali ini untuk video ini kita akan membahas mengenai perkenalan toko-toko yang akan tampil di sale Ultimate Trigger. Dan langsung aja nih, kita akan memperkenalkan toko secara satu persatu yang dimulai yang sebelumnya kita akan kujelaskan kembali ya mengenai Hypnosis si Ultimate Trigger. Nah, 30 juta tahun yang lalu dunia ini didominasi oleh kegelapan yang menakutkan, tetapi kegelapan itu didorong jauh ke angkasa oleh raksasa cahaya. Setelah menggunakan seluruh energi, raksasa cahaya beristirahat di bintang merah dan terlupakan oleh sejarah. Dan seperti yang aku jelaskan nih, ini kemungkinan yang dimaksud adalah di planet Mars. Dan kemungkinan besar juga si Kengo ini berada di planet Mars ya. Karena mungkin ini akan menjadi si awal pertemuannya pertama kalinya dengan si Trigger. Pokoknya pertama kali bertemu dengan si Trigger lah. Selanjutnya ketika Terrestrial Peaceable Union dengan cemas membentuk kelompok Gaslight, Kengo Manaka, seorang ahli botani, tinggal di Mars secara diam-diam sampai kegelapan yang dibuang kembali. Monster yang sangat kejam di pemukiman manusia di Mars, nasib yang dihadapi oleh Kengo membawanya untuk bertemu dengan raksasa cahaya. Dan raksasa cahaya pun bangkit dan dia bernama Ultimate Trigger. Oke, itu sinopsis yang ada di ceritanya Ultimate Trigger yang akan tayang pada bulan Juli ya. Dan langsung aja nih, kita akan memperkenalkan karakter secara satu persatu yang dimulai oleh Kengo Manaka. Nah, ini sebelumnya gue sudah jelasin ya mengenai Human Host, tapi karena ini merupakan perkenalan karakter, jadi gue akan menjelaskannya kembali. Nah, Kengo Manaka diperankan oleh Raiga Terasaka. Kengo Manaka yang berusia 21 tahun dan merupakan pribadi yang ramah, baik hati, dan memiliki sifat yang tidak mudah alias berkecil hati lah, sebut saja gitu. Dia juga memiliki hasrat yang membara untuk menjaga kebenaran dan melindungi semua senyuman manusia. Smile, smile. Dia tinggal di Mars sebagai ahli botani sampai pertemuannya dengan Ultimate Trigger. Meskipun dia merasa tidak yakin akan perubahan ini, namun dia menuju kembali ke bumi untuk menjabat sebagai anggota baru Gaslight. Oke, ini awal karakter ya, yang merupakan karakter utama di serial Ultimate Trigger, yaitu Kengo Manaka yang diperankan oleh si Raiga Terasaka. Ini si Raiga sendirinya itu merupakan boyband ya, tapi boyband yang dimiliki itu hanya 5 anggota sih. Tapi maklum aja, tidak semua anggota itu harus harus 6 atau pokoknya tergantung dengan grupnya lah. Oke, selanjutnya si Luna Toyoda. Nah, yang akan memainkan karakter sebagai Yuna Shizuma. Tapi kebanyakan orang mengira kalau ini ada Luna yang pakai huruf R ya. Tapi kalau menurutku ini namanya itu pakai L, yaitu Luna Toyoda. Tapi tergantung dengan panggilannya sih, L atau R yang disebut. Oke, si Yuna Shizuma adalah salah satu anggota Gaslight dan juga karakter heroin. Tergantung dengan teman-teman yang minat ya. Kalau gue sih enggak. Oke, Yuna berusia 17 tahun. Oh, berarti 3 tahun lebih muda 4 tahun lebih muda dari si Kengo ya. Oke. Dia juga seorang wanita berbakat dan tumbuh besar, menimba banyak ilmu dari usia muda di Shizuma Foundation. Dia adalah salah satu anggota Gaslight yang merupakan kelompok ahli dalam kontra serangan monster. Dia selalu bekerja sama dengan Kengo, anggota terbaru di Gaslight, sebagai mentornya. Oh, si Yuna meski muda, ternyata Yuna ini sekitar
17 tahun ini sudah menjadi mentornya ya, si Kengo ya. Meskipun 4 tahun lebih muda daripada si Kengo. Karakter selanjutnya adalah si Shunya Kaneko yang bakalan berperan sebagai Akito Hijiri, seorang insinyur yang bekerja di Gatsled. Dan saingan untuk karakter utama si Ultraman Trigger kali ini. Ya mungkin yang dimaksud adalah si Kengo ya. Nah, si Akito berusia 18 tahun, merupakan anggota yang bertanggung jawab atas proses penelitian teknologi di Gatsled. Memiliki tingkat kecerdasan yang jenius, dia adalah pencipta Guts Hyper Gun dan juga Hyper Key serta gadget lainnya yang dipakai oleh tim yang satu ini. Yap, Gatsled yang dimaksud. Kebijaksanaan beliau dihargai oleh Mitsukuni Shizuma, pendiri TPU, dan beliau bersekolah di sekolah yang sama dengan Yuna Shizuma yang menjadi pahlawan seri ini, dan ada sedikit perasaan yang menyukainya. Wow, bakal menjadi rival nih untuk si Kengo ya. Oke, selanjutnya adalah si Tadashi Mizuno yang bakal berperan sebagai Tenshin Sakuma. Nah, beliau sebelumnya pernah berperan sebagai bosnya si Riku ya di serial Ultraman Z. Nah, teman-teman semuanya pasti sudah pernah menonton yang apa tuh kata yang satu ini. Sip, beliau adalah seorang pilot master Gatsled dan orang yang bertanggung jawab atas kapal perang anti kaiju Nurse Daisy. Beliau berusia 40 tahun. Tenshin adalah pilot master atau pilot berotot yang mengendalikan kapal perang sepanjang 40 meter Nurse Daisy. Tenshin adalah orang yang suka olahraga dan bersenang-senang dan selalu antusias. Dia tidak mengerti konsep atau ruang pribadi yang membuka Akito yang tidak begitu menyukainya. Tetapi Tenshin juga adalah orang yang tidak peduli dengan peringkat, yang membuatnya dekat dengan Kengo, anggota grup dan senior dari dia. Berikutnya adalah si Meiku Harukawa yang bakalan berperan sebagai Himari Nanose. Nah, dia merupakan seorang spesialis pilih nyali yang bertanggung jawab untuk mendorong unnamed convertible Droid Guts Falcon kompat mereka yang dikendalikan dari jarak jauh melalui VR goggles. Mungkin yang dimasukkannya adalah yang satu ini ya, yang menyerupai Guts Wing tapi merupakan Guts tanpa awak gitu. Nah, beliau sendiri itu pakai VR goggles itu untuk mengendalikan unit tersebut agar ya kalau misalnya begitu ahli dalam mengendalikan unit tersebut dengan lewat VR goggles. Nah, dia berusia 26 tahun. Himari adalah spesialis yang selalu tenang dan terlihat keren atau kakui dengan kacamatanya. Satu dengan beberapa kata, dia melakukan pekerjaannya secara diam-diam dengan tatapan tajam di wajahnya. Tapi ketika dia memakai kacamata VR, kepribadian dia berubah menjadi sangat aktif dan antusias yang sangat berbeda dari sifat biasanya. Oke, berikutnya adalah si Katsuya Tagagi yang berperan sebagai Seiya Tatsumi, kapten dari grup combat Gatsled. Pada usia 38 tahun, Kapten Seiya Tatsumi dikenal karena karakter yang dapat menyatukan semua orang termasuk pria, wanita, anak, senior, serta semua makhluk di bumi dan juga alam semesta. Dia memiliki sifat tegas dan penuh cinta yang seimbang, dan dari pusat kontrol yang terletak di Nurse Daisy, dia memimpin dan menginstruksikan kelompok Gatsled yang terdiri dari anggota berbagai kepribadian mereka masing-masing. Berikutnya ada si Kei Hosogai akan berperan sebagai Ignis, pemburu harta karun kelas atas yang berasal dari planet Lishuria dan terus-menerus dihadapkan para Gatsled dan Ultraman Trigger. Kelakuannya menarik dan misterius pula. Apa tujuannya untuk mencari harta karun tersebut? Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai karakter yang bernama Ignis yang berusia 334 tahun. Wow, ini ada juga 34 tahun di usia manusia.
orang dari planet Lis-Huria sangat mirip manusia. Tetapi ketika mereka menjadi heboh atau emosional, karakteristik Lis-Hurian sangat menonjol. Seperti yang selalu dia sebutkan, dia adalah pemburu harta karun yang menjadi harta karun percaya yang membawanya melintasi galaksi sepanjang jalan hingga dia sampai ke bumi maksudnya, yang menyebabkan dia terus-menerus bertabrakan dengan kelompok pelindung bumi Get Select. Sebenarnya harta apa yang dia cari? Masih misteri banget sih. Dan yang terakhir adalah si Shin Takuma yang bakalan berperan sebagai Mitsukuni Shizuma. Nah, ini teman-teman semua juga bertanya ya, yang apa tuh mengenai si Mitsukuni Shizuma ini. Nah, ini yang aku maksud adalah kata yang satu ini. Nah, beliau merupakan seorang presiden dari perusahaan Shizuma Foundation sekaligus ayah dari Yuna. Beliau menggunakan seluruh kekayaannya untuk membantu umat manusia terhadap ancaman dari luar angkasa dengan bekerjasama dengan pemerintah dalam membentuk sebuah unit pelindungan bumi yaitu TPU. Ya. Dan tim tempur yang dianggotai oleh anggota berpengalaman Get Select. Namun di balik itu semua, sepertinya dia menyembunyikan sebuah rahasia masa lalu yang sangat penting. Masa lalu apa yang dimaksud? Dan jelas ini katanya persis banget seperti Pak Bako ya, yang satu ini di serial Ultraman sebelumnya. Dan yang terakhir mengenai lagu opening dan juga closingnya Ultraman Trigger ya. Yang pertama adalah opening Ultraman Trigger yang dinyanyikan oleh Takao Sakuma yang berjudul Trigger. Dan untuk ending pertamanya atau penutupannya si Ultraman Trigger yang akan dinyanyikan oleh si Chocho yang berjudul Nana Iro no Tane, atau diartikan menjadi 7 warna hujan ya. Tapi kalau diartikan di sini malah menuju 7 warna biji gitu, karena tane ini yang artinya biji. Sedangkan yang info yang kudapatkan di sosmed ini yang artinya itu hujan ya. Berarti kalau kita translate ke Indonesia jadi 7 warna hujan. Mungkin itu yang dimaksud adalah pelangi kali ya. Tapi kalau misalnya translate di Google Translate malah jadi 7 biji. Tapi kalau memang judulnya adalah 7 warna hujan, maka endingnya adalah yang berjudul 7 warna hujan. Oke. Baiklah, demikianlah untuk perkenalan kata yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya di video kali ini ya. Dan gue merasa gak nyangka banget bahwa begitu banyak karakter yang banyak tampil di serial Ultraman Trigger ya. Tapi gak nyangka juga kalau ada sebagian dari karakter tersebut itu ada yang pernah tampil sebelum serialnya Ultraman Trigger. Yang pertama mengenai si siapa ya? Si Yuna kalau tidak salah. Luna. Nah, si Luna ini pernah bermain di serial Super Sentai ya, yaitu si Kira Major. Dan gak cuma itu saja sih. Beliau yang bernama Katsuya Takagi pun pernah bermain di serial Sentai sebelumnya itu, Souku Disney Off. Nah, dia ini merupakan wujud manusianya yang si Juran kalau tidak salah. Kalau misalnya salah, silahkan kalian koreksi di bawah ini ya. Selain itu juga ada juga karakter yang pernah tampil di serial Ultraman sebelumnya. Yang pertama si Meiku Harukawa. Nah, beliau yang satu ini merupakan saingan si Sho ya, yang pernah tampil di serial Ultraman Ginga S. Beliau ini muncul di episode 6 kalau tidak salah ya. Oh ya, di episode 7 juga sempat tampil ya. Dan sebenarnya tidak hanya itu saja sih. Seperti bosnya si Riku nih, si siapa ya? Maksudnya si Tadashi Mizuno. Nah, dia dulu pernah berperan sebagai karakter yang penjual
yang berjual di toko lah, dan juga bosnya si Riku ya. Dan selain itu juga ada yang kata yang kurang pasti, yaitu ada kata antagonis atau bukan ya. Soalnya dia juga merupakan kata yang selalu menjadi berperan sebagai bajak laut gitu, atau bisa dikatakan sebagai pembajak sih. Kalau bajak laut ya pasti bajaknya di lautan dong. Nah, yang satu ini yang bernama Kei Hosoga ini pernah tampil di serial Gokaiger ya. Nah, yang merupakan rivalnya si Gokaited. Nah, sebut saja gitu ya. Jadi gak nyangka banget begitu banyak kata yang pernah muncul di serial Super Sentai, dan juga ada yang muncul di serial Ultraman sebelumnya nih, dan pada akhirnya mereka saling melengkapi pada serial Ultraman 3 kali ini. Dan gue juga gak sabar sih untuk menonton event tersebut pada hari Kamis ini. Jadi teman-teman semuanya juga menantikan mengenai serial Ultraman 3 yang akan tayang di bulan Juli nantinya. Baiklah, mungkin itu saja info yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Semoga apa yang aku sampaikan pada teman-teman semua ini berdasarkan fakta yang aku dapatkan. Jadi untuk selanjutnya kita akan nantikan event yang bakalan tayang di Surabaya Imagination. Tapi gue kurang tahu apakah event tersebut juga bakalan tayang di YouTube. Ya kita nantikan aja lah, kalau misalnya memang tampil di YouTube ya kita tinggal nonton aja. Dan kalau misalnya event itu hanya tampil di Surabaya Imagination, ya kita hanya bisa nunggu tayangnya Ultraman 3 yang akan tayang di bulan Juli nantinya. Jadi nantikan aja penayangan tersebut, karena yang pasti ini memakan memori yang banget ya, dimana hampir secara keseluruhannya itu proses banget, dan temannya juga hampir sama sih. Ya pasti semoga aja serial ini bisa seseru di serial sebelumnya, dan juga seseru pada serial Ultraman 3 sekitar 25 tahun yang lalu. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video update, jangan lupa subscribe channel youtube.com/JFK. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, beserta yang info yang kedapatkan itu hoax alias salah, mohon dimakan selesai. Karena gue bukan makhluk yang senang, dan yang satunya itu hanya satu cerita sementara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.